kita masuk ke materi pertama yang dimana pertama itu ada penerapan integral lipat dua ya. Di mana penerapan integral lipat dua ini biasanya itu menghitung volume benda kerja. Nah, namun bukan akhir-akhir ini, sekarang semakin berkembangnya zaman, penerapan integral lipat dua itu bukan hanya untuk benda kerja, melainkan bisa untuk menghitung massa, pusat massa, dan juga momen inersia dan juga lain sebagainya. Nah, di sini ada lempeng yang tipis gitu, tipis banget ya. Tapi kita sebenarnya itu 3 dimensi, cuma di sini kita lihatnya kayak saking tipisnya gitu, lihatnya jadi kayak 2 dimensi aja gitu. Nah, lempeng itu sebetulnya lempeng lamina. Di mana lempeng lamina ini pernah kita temui juga di bab 5.6 tadi jilid 1. Oke, yang berikutnya di sini misalkan bahwa suatu lamina mencakup sebuah daerah S di bidang X dan kerapatan massa persatuan luasnya itu di X, Y dinyatakan oleh delta XY, nah, di mana partisikan S dalam persegi panjang kecil yaitu R1, R2 sampai RK seperti ditunjukkan oleh gambar ini gitu. Nah, di bab kali ini di bab sebelumnya di bab 5.6 itu kita hitungnya laminanya yang masanya itu sama atau bisa kita sebut laminanya itu rapatannya konstanta. Nah, namun di sini kita bakalan hitung si lamina itu terbuat dari bahan yang homogen gitu. Nah, di mana kita ambil suatu titik X, K, Y, K dalam RK, maka secara aproximasi secara RK adalah delta X, Y, K, ARK, dan massa total lamina secara aproximasi adalah M dan ada juga massa aktual M diperoleh dengan mengambil limit ekspansi di atas ketika norma partisipasi mendekati 0 yang tentu saja berupa suatu integral lipat 2 yang dimana rumusnya itu M sama dengan integral lipat 2 daerah S delta XY X, Y kali A. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal 1. Nah, di mana sebuah lamina dengan kepadatan 8 kepadatan delta X Y sama dengan X, Y sama dengan X Y dibatasi oleh sumbu X, di mana garis X Y itu sama dengan 8 dan Y nya itu 2, F dan Y itu X sama dengan X pangkat 2 per 3. Nah, kita akan mencari massa totalnya. Di mana kita akan menggunakan rumus yang ini. Jadi kita tuliskan aja langsung. Nah, di sini pertama-tama kita akan mengintegralkan si D-nya dulu, karena di soalnya itu yang diisi
rumus ininya tuh si D, si X, si D nya itu yang di depan, ya kan? Karena kalau si D nya di depan berarti yang diintegralkan si D nya dulu. Kayak yang kita akan temukan ya, integral dari Y itu sama dengan setengah Y pangkat 2. Nah, kita integral, kita substitusikan ya. Jadi apa? Kenapa ini dikurangkan lagi? Karena biar gampang aja gitu. Jadi si 2x 2/3 sampai 0 itu punya segi pangkat bukan setengah. Jadi kita hasilkan setengah Y pangkat 2 jadi X pangkat 4/3. Ini harusnya dikurangi sama si batas bawahnya, cuman kan karena batas bawahnya 0 jadi nggak perlu kita tulis karena hasilnya itu sebenarnya 0. Nah, kita lanjut. Kita kalikan. Nah, kita dapatkan X pangkat 7/3. Nah, X pangkat 7/3 ini kita integralkan lagi untuk biar si batas bawah 6 batas bawah ya, sampai namanya ini masuk gitu. Jadi di sini X pangkat 7/3 Nah, hasil integral dari si X pangkat 7/3 ini hasilnya adalah 3/10 X pangkat 10/3 ya. Maka di sini bisa kita langsung tuliskan sama X pangkat 10 3/10 X pangkat 10 bersedia langsung saja kita substitusikan jadi setengah. Juga langsung kerjakan saja yang juga jadi 3/20 Nah, dikarenakan kita mau ngilangin si partikelnya ini ya biar gampang ya, makanya jadi 3/20 jadi 2/3. Kenapa jadi 2/3? Ya hasilnya karena hasil dari pangkat 2/3 itu sama dengan 8. Nah, jadi kita hasilkan karena kalau si pangkat ketemu dengan ini tuh jadinya hilang kan, makanya jadinya 3/20 maka 2/10 dari 3/20 dikali 1024
Ini bisa kita kecil, bisa kita masukkan kali kecil dibagi 4 ya, soalnya bagi 4 sama 758 25 150. Jadi ini hasil dari salah satunya. Nah, kalau misalkan kita lanjut ya ke si pusat masanya, di mana kami sarankan agar Anda menelaah ulang konsep pusat masa dari Subang 5,6. Di sana kita mempelajari bahwa jika M1, M2 sampai Mn adalah koneksi titik massa yang masing-masing ditempatkan di X1 Y1, X2 Y2 sampai dengan Xn dan Yn. Pada bidang maka momen total terhadap sumbu Y dan sumbu X diberikan oleh MY Nah, dimana kalau si X, ya kan? Kalau si X itu bisa rumusnya itu MY sama dengan sigma batas bawah K91 batas N dikali X K MK, dan kalau si Y itu sebaliknya gitu. Jadi MX sama dengan batas bawah sigma batas bawah K 91 batas N dikali YK MK. Nah, lebih lanjut koordinat X bar Y bar di pusat massa titik keseimbangan itu adalah X bar sama dengan MY per M sama dengan sigma N dan bawah K91 XK MK per sigma atas N bawah K91 MK. Kalau si Y bar itu sama dengan MX pada M sama dengan sigma batas atas N batas bawah K sama dengan 1 YK MK dan sigma batas N batas bawah K sama 1 MK. Begitu kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Dilanjut yang materi selanjutnya. Saya akan menjelaskan contoh 2 pada support hidrolistik lemah. Sebelumnya pada contoh pertama itu sudah ditemukan terkait massa totalnya. Nah, kemudian sekarang pada contoh 2 kita diminta untuk mencari pusat massa laminya dari contoh yang pertama. Nah, massa M pada contoh pertama itu sudah ketemu, yaitu 768/5. Di sini sebelum kita mencari X bar atau pusat massa, kita mencari dulu nilai MY masing-masing, MY dan juga MX, MY dan MX. Nah, yang pertama kita cari dulu MX nya dulu.
X sama dengan itu kita lihat dari X sama Y. Integral yang luar itu batas bawah 0 batas atas 8 dan yang dalam 1 buang 0 batas atas X pangkat 2/3 dari Y dikali XY dx. Nah ini dikali operasikan saja X dikali X berarti jadi X ya pangkat 2 dx. Nah di sini dari yang integral dalam dulu yang batas bawah 0 batas atas X pangkat 2/3 dari XY kuadrat dy berarti 1/2 tambah 1 X pangkat 2 tambah 1 batas bawah 0 batas X pangkat 2/3 maka 3 X pangkat 2 0 X pangkat 2/3. Kemudian integral luar itu batas 0 batas 1/8 dari yang ini berarti 1/3 X pangkat 3. Nah ini dikali berarti saja jadi 1/3 X kali X pangkat 2/3 dipangkatkan 3 jadi 1/3 X dikali X pangkat 2. Nah kemudian masukin sini kita bisa jadi 1/3 X pangkat 3. Nah berarti di sini biaya dikeluarkan jadi 1/4 dikali X pangkat 6/8 berarti ini jadi 1/12 di 8 pangkat 4 1/12 itu sudah dikenal. Ini dapat dimajikan sekitar 341,3. Hanya untuk nilai MX nya kemudian dicari MY nya. MY nya X yang sama yang kedua sama, perempuan juga sama, perempuan sama. X nya berarti X dikali X jadi X. Nah berarti jadi X pangkat 2 X pangkat 2 Y dx sama kayak tadi satu-satu dulu. Jadi cari yang dalam dulu ini 0 X pangkat 2/3 X pangkat 2 Y dan
D E 1 per tambah 1 X pangkat 2 Y pangkat 1 Oh, terus X pangkat 3 jadi setengah X pangkat 2 Y pangkat 2 0 terus X pangkat 2 per 3 kemudian jadi setengah X pangkat 2 dikalikan dengan X pangkat 2 per 3 jadi substitusi saja dipangkatkan lagi dengan 2 jadi setengah X pangkat 2 dikali X pangkat 4 per 3 jadi setengah X pangkat 10 per 3 yang luar, yang integral luar berubah 0 pada atas 8 dari setengah X pangkat 10 per 3 dx oke setengah satu per 10 per 3 berarti 13 per 3 X pangkat 13 per 3 0 atas 8 ini setengah dikali ini kan kalau misalnya 1 per 13 per 3 itu kan jadi 1 dikali 3 pasti 12 jadi 3 per 13 ini dikali dengan 3 per 13 dikali 13 kali X 13 per 3 jadi 3 per 26 dikali dengan 8 maka 13 per 3 8.192 nah estimasikan sekitar 945,23 nah kan sekarang yang MY dan yang ini sudah kamu jawabannya ya berarti sekarang kita harus cari pusat masanya itu X sama dengan MY per MY nya ketemu bisa pakai yang desimal atau pakai yang pecahan juga bisa. Kalau di sini pakai pecahan dulu berarti 1288 per 13 dibagi dengan 768 per 5 karena masa M nya itu pakainya kan pecahan ya, jadi di M dan X juga pakainya pecahan aja berarti kita ini 1288 per 13 dikali 5 per 78 sama-sama dibagi 768 1 menjadi 16 berarti 16 dikali 5 kali 5 per 13 ini sekitar 6,15 untuk X barangan kemudian pada Y berarti MX per M NX itu juga pakai
desimal 1024 dibagi 3 per 3 dibagi lagi dengan 968 per 5. Jadi 1024 dibagi 3 dibagi 5 per 8. Sama-sama dibagi dengan 256 3 dan 4. Jadi 4 dikali 5 per 3 kali 3 20 per 9 sekitar 2,12. Nah berarti tadi yang di sini yang sebelumnya itu kita makainya yang ini anu penyenang apa ini? Oke, 1024 per 3. Nah, ketika ada masing-masing parameter sekitar 303. Begitu juga dengan N, Y itu hasil akhirnya 12288 per 13 ketika ada hasilnya 945,23. Oke, selanjutnya di sini ada contoh yang ketiga yang dimana soalnya adalah cara kita diminta untuk mencari pusat masalah mina yang berbentuk seperti lingkaran dengan jari-jari H yang kerapatan itu sebagai rotor jarak dari pusat lingkaran seperti pada gambar 4 pada buku kalkulus 13/5. Nah, menurut hipotesis itu sigma x, y itu nilainya adalah H dikali dengan akar X pangkat 2 ditambah dengan 5,2 dengan nilai K-nya itu adalah nilai konstanta. Nah, bentuk X ini menyarankan menggunakan koordinat titik polar karena beberapa alasannya untuk menggunakan koordinat polar. Yang pertama untuk bentuk areanya. Bentuk area ini merupakan kaki yang dari jadinya adalah itu dipolari lokasinya itu sama saksi dimulai dari jarak M-nya itu yang bergerak dari 0 sampai dengan A sebagai M-nya, dan juga sudut kemiringan atau sudut theta itu bergerak dari 0 sampai dengan 90 derajat atau bernilai pi per 2. Berarti sudutnya itu bernilai pi per 2. Nah, kerapatan itu sebanding terhadap jarak dari pusat yang dimana jarak dari pusat 0,0 ke sebuah titik yang bernilai x, y itu adalah jaraknya dari akar dari x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, di sini yang dimaksud dengan sebanding itu berarti nilai dari si jaraknya itu dikali dengan sebuah konstanta yang maka fungsi kerapatan itu berubah menjadi sigma x, y dengan nilai konstanta dikali dengan akar x kuadrat ditambah dengan y kuadrat. Nah, di dalam pola itu kan r sama dengan k dikali x kuadrat ditambah dengan y kuadrat ditambah dari sigma R, theta-nya sama dengan K dikali dengan R, di mana D-nya itu sama dengan R dikali DR dikali D theta. Nah, maka langsung ke contoh ketiga. Kita ini disuruh mencari pusat masanya atau X bar dan juga Y bar. Nah, pertama kita cari dulu M-nya dulu. Pada seperti pada contoh ke-1 berarti M sama dengan integral delta dari 2x dari sigma x, y d. Berarti yang luarnya itu batas bawah 0, batas atas yang sudut theta-nya itu pi per 2. Dan yang kedua, yang luar itu batas bawah 0 dan batas atasnya adalah A. Dari KR N kali D.
Nah, maka kalau standarnya itu bisa kita keluarkan saja. Jadi K dikali per 0 atas B per 2. Ini R dikalikan dengan R BR theta berarti jadi R kuadrat BR B theta. Jadi kita seperti yang sebelumnya kita kerjakan dulu yang dalam atas bawah 0 atas A dari R kuadrat BR berarti jadi 1/3 R pangkat 3 pada 20 pada atas R A. Nah, maka dari 1/3 yang kita substitusikan A pangkat 3. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya berarti kita cari yang integral yang keluar. Berarti konstanta dikalikan dengan integral dengan batas bawah 0 batas atas B per 2 dari 1/3 A pangkat 3 D dan D. Jadi sama dengan konstanta dikalikan dengan A pangkat 3 per 3 theta 0 sampai dengan B per 2. Jadi konstanta dikalikan dengan A pangkat 3 per 3 dikali dengan B per 2 sama dengan K dikali dengan B dikali A pangkat 3 per 6. Ini untuk M-nya, maka selanjutnya dari M kita cari MG-nya atau pusat masanya. MG sama dengan integral S dari X sigma X sama Y. Maka nilai X-nya itu sama dengan R plus theta untuk di dalam pola. Kalau berarti integral 0 atas B per 2 yang dalam integral 0 atas A dari R plus theta dikalikan KR R dr dikalikan R dr dikali D kan karena kita keluarkan lagi konstantanya makanya kan integral dari dari 0 dikali B per 2 dan dalam 0 sampai dengan A. Ini R dikalikan dengan R dikalikan lagi dengan R jadi R pangkat 3 dikali cos theta R E theta. Kita cari yang dalam dulu. Berarti kebutuhan 0 atas A dari R pangkat 3 dari R jadi 1/4 R pangkat 4 kebutuhan 0 atas A. Ini A-nya kita substitusikan dalam R jadi dari A pangkat 4 per 4. Nah, baru dari yang dalam kalau bersuara 0 atas B per 2 dari A pangkat 4 per 4 jadinya cos theta terus di konstantannya masuk
berarti konstan dikali dengan empat. Integral dari cos itu adalah sin, berarti sin berarti jadi kalau lebih kepada sin dadanya ketika kita masukkan di berdua itu kan jadi 90. 90 sin dari 60 ada 1. Ini berarti ini berdua adalah 1. Sini tinggalkan dengan tempat jadi K/4 nah MX nya sudah ketemu, maka kita bisa langsung cari nilai dari X-nya sama dengan MY pada M. Berarti K/4 dibagi dengan dibagi dengan K/3 6 sama dengan K/4 dikali dengan 6 per dikali K/3. Berarti hasil akhirnya menjadi 3/2. Nah, karena kesimetri yang laminal, maka nilai dari Y-nya itu sama dengan X-bar. Maka untuk yang pembuktian saya akan menjelaskan visualisasi dalam GeoGebra-nya, maka bisa dibilang nilai dari Y-bar itu akan sama dengan Y-bar. Baik, di sini saya akan menyampaikan visualisasi daripada contoh ketiga. Nah, kalau kita perhatikan pada contoh ketiga pada bab 13.5, itu disampaikan bahwa nilai dari Y-bar akan sama dengan X-bar. Kira-kira mengapa? Karena kuncinya itu ada pada kesimetriannya. Ibaratnya seperti ketika kita melipat sebuah kertas, kalau lempengan seperempat dari lingkaran ini kita lipat miring menyilang seperti persis di tengah-tengahnya, yaitu di garis Y sama dengan X, bentuk lengkungan atas dan bawahnya akan saling menutupi dengan pas. Selain bentuknya yang pas, distribusi berat atau kerapatannya juga seimbang, merata antara sisi atas dan juga bawah lipatannya. Karena kondisi seimbang sempurna seperti sebuah cermin, maka secara logika, titik keseimbangannya atau pusat masanya pasti menempel tepat di garis lipatan tersebut. Di sepanjang garis diagonal Y sama dengan X itu, nilai Y akan pasti selalu sama dengan nilai X. Itulah kenapa nilai dari Y-bar otomatis sama dengan X-bar, sehingga kita tidak perlu lagi repot-repot menghitung nilai dari MX lagi. Nah, supaya tidak cuma membayangkan saja, di sini kami akan membuktikan secara visual melalui simulasi pada GeoGebra. Bisa dilihat dari grafik ini, titik merah atau titik P merupakan pusat masanya. Berapapun jari-jari lempengannya saya perbesar ataupun saya perkecil, titik pusatnya akan selalu meluncur tepat menempel di atas garis lipatan Y sama dengan X-nya. Ini merupakan sebuah bukti visual nyata bahwa kesimetrian itu terbukti dan hitungan daripada MX bisa dengan aman kita lewatkan. Untuk visualisasi mungkin cukup seperti itu. Bisa kita lanjut ke materi selanjutnya. Sekarang kita masuk ke materi dari kontingensi. Nah, kontingensi ini seperti yang kita tahu di dalam fisika, untuk setiap benda bergerak lurus itu memiliki energi kinetik yang fungsi itu adalah K sama dengan 1/2 mv kuadrat. Nah, ini masa atau perkembangan dari benda yang lurus. Nah, gimana kalau misalnya benda tersebut bergeraknya berputar atau berotasi mengelilingi porosnya?
Nah, kalau misalnya benda tersebut tidak bergerak lurus, melainkan bergerak berputar atau berotasi mengelilingi polosnya, lintasan partikelnya itu hubungannya dapat dituliskan dengan V sama dengan L omega. Nah, ini dapat kita substitusikan ke dalam rumus dari energi ini menjadi R sama dengan 1/2 M V kita ganti menjadi R omega kuadrat. Dan ini dapat kita asosiasikan menjadi 1/2 M R kuadrat dari omega kuadrat. Dimana bagian MR kuadrat ini adalah rumus dari momen inersia. Kemudian untuk mencari momen inersia yang kita dapatkan kalau misalnya momen inersia itu kan adalah jumlah dari jumlah dari seluruh partikel. Jadi bisa kita gunakan sigma. Ada penulisan yang bisa menjadi sama dengan sigma menjadi 1 sama dengan M. Kemudian kita masukkan rumus kombinasinya ada kuadrat. Kuadrat. Nah, itu rumus dari kombinasinya. Kemudian di dalam integral lipat 2 ini kita akan menghitung ukuran dari setiap partisi-partisi atau part dari lamina ini. Maka dari itu untuk momen inersianya untuk menghitung dari banyaknya partisi-partisi yang ada di lamina ini, kita dapat menggunakan integral lipat 2, di mana untuk momen inersia terhadap sumbu X kalau misalnya terhadap sumbu X berarti jaraknya dapat kita tuliskan menjadi sejauh Y kuadrat. Jadi dapat dituliskan momen inersia terhadap sumbu X sama dengan integral lipat 2 dari daerah S, kemudian jaraknya kita tuliskan Y kuadrat. Dan untuk menghitung jumlah Yeman itu kan tadi diubah menjadi integral lipat 2. Nah, untuk masanya ini kita ubah menjadi densitas sigma X, Y. Ini untuk momen inersia terhadap sumbu X. Kemudian untuk momen inersia terhadap sumbu Y, berarti untuk jaraknya ini kita sejauh X kuadrat. Maka rumusnya adalah momen inersia Y sama dengan integral lipat 2 dari daerah S, jaraknya X kuadrat, kemudian masanya ditambah menjadi densitas yaitu sigma X, Y. Jadi terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, kemudian Y, sama lagi momen inersia terhadap Z, itu berarti jaraknya dia sejauh X kuadrat plus Y kuadrat. Substitusikan menjadi momen inersia terhadap Z, integral 2 dengan daerah X, kemudian jaraknya X kuadrat ditambah Y kuadrat, kemudian masanya sigma dari X sigma Y. Jadi kalau dapat dituliskan momen inersia terhadap Z itu momen inersia X ditambah dengan momen inersia Y.
Oke teman-teman, selanjutnya aku akan menjelaskan contoh 4. Disimak ya videonya. Saya mau jelasin contoh 4, yaitu tentukan momen inersia terhadap sumbu-sumbu X, Y, dan Z untuk lamina pada contoh 1. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah menghitung IX. Nah, IX, sebelumnya kita ketahui dulu X-nya itu sama dengan 8, Y-nya itu sama dengan X2 per 3. Jadi kita menghitung IX sama dengan, cara ngitungnya itu dengan batas bawah 0, batas atas 8, dan batas bawah 0 dan X2 per 3. XY, DY, dan DX. Yang pertama kita integralkan dulu bagian dalam terhadap Y. Jadi ditulis di sini integral dengan batas bawah 0 dan X2 per 3. XY pangkat 3 DY sama dengan, ini kita hitung. Nah ini cara menghitungnya. Cara menghitung ini tuh menggunakan rumus dasar integral. Gimana sih rumus dasar integral? Yaitu integral X, Y, N, DY. Jadi ini tuh cara ngitungnya sama dengan 1 per N plus 1 Y, N plus 1. Jadi sama dengan 1 per, ini akan diketahui 4, 3 di sini ya. Jadi di sini ditulis X Y pangkat 3 DY 1 3 plus 1 Y 3 plus 1. Jadi sama dengan 1 per 4 Y pangkat 4. Seperti itu teman-teman. Jadi ini dimasukin jadinya 1 per 4. Nah ini tuh dikali dengan X, karena tadi kan di depannya ada X kan, ya kan nih. Jadi ya dikali X, jadinya X Y pangkat 4 dengan batas bawah 0 dan batas atas X2 per 3. Lalu ini diintegralkan lagi, jadi diintegralkan sama ini terus dikurang sama yang batas bawah ini. Karena batas bawahnya 0, jadi ini tinggal dimasukin aja ke sini. 1 per 4 X dimasukin X-nya, Y-nya dimasukin 2 per 3 pangkat 4. Setelah itu ini dihitung lagi 1 per 4 X dikali, ini anggap aja per 1, jadi 2 dikali 4 8, 3 dikali 1 tetap 3, jadi X 8 per 3. Lalu ini cara ngitungnya 1 per 4 1, kalau perkalian pangkatnya itu ditambah, jadi 1 ditambah 8 per 3, ini anggap aja per 1 sama dengan penyebutnya kita samain dulu 3, jadi 3 dibagi 1 hasilnya 3, dikali 1 3, ditambah 3 bagi 3 1 kali 8 yaitu 8. Hasilnya sama dengan 11 per 3. Jadi di sini X sama dengan 11 per 3. Selanjutnya kita mengintegralkan bagian luar terhadap X. Jadi kan ini kan tadi kan rumusnya kayak gini. Nah kita tuh baru mencari si Y-nya aja gini. Sekarang kita tinggal nyari X-nya. Selanjutnya IX sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas 8 kan udah diketahui kan, jadi 1 per 4 X 11 per 3 DX. Nah ini diubah lagi sama kayak tadi diubahnya, jadi dimasukin ke sini. Jadi ini 11 per 3 kan tadi sebagai N. Nah N nya itu ditambahkan, N ditambah 1 sama kayak gini, N ditambah 1. Jadi 11 per 3 ditambah 1 disamain lagi, jadi ini 3. Nah ini tuh 14. Kenapa bisa 14? Karena ini kan tadi 3 dibagi 1 3 3. Nah ini 3 jadinya karena 3 sama tuh jadi 14. Nah terus ini kan 1 plus N plus 1. Nah ini tuh jadi kan N plus 1 nya kan 14 per 3. Nah diubahlah jadinya 3 per 14 kayak gitu. Jadi ini hasilnya 3 per 14 X kan ini kan tadi Y. Nah ini kan terhadap X, jadi ini X 14 per 3. Sini kita tulis jadinya 3 plus 14 X 14 per 3.
dengan batas atas 8. Dan ini kan tadi ada ini nih, tadi kan kita mengintegralkan yang ini doang. Nah ini ditulis 1/4 di depannya. Selanjutnya diturunin, ini dikali ini, 1 kali 3, 3, 4 kali 14, 56. Selanjutnya ini diintegralkan lagi. Jadinya ini jadinya X-nya kan dimasukin 8 ya kan, X-nya dimasukin 8, jadi di sininya 8 14/3. Selanjutnya ini tuh diubah, abis udah kayak gini ini diubah dulu, jadi yang ininya diubah dulu, yang ini diubah dulu jadi ke 2/3 dalam ini kan di atasnya masih 14/3. Nah ini tuh dicoret dulu, ini kan harusnya per 1, nah ini dibalik perkaliannya, jadinya ini hasilnya 2/14. Nah dihitunglah ini 2/14. 2/14 hasilnya itu 16.384. Nah ini ditambah sama ini dikali, jadi cara ngitungnya gini, IX sama dengan 3/56 dikali 16.384 sama dengan, nah ini kan masih 1 ya kan. Nah ini tuh kita sederhanakan, ini jadi nggak pakai 1, ini dibagi sama 8, yang ini juga dibagi sama 8, jadi hasilnya 3 dikali 248/7, jadi hasilnya sama dengan 6144/7. Ini sama kayak di buku. Jadi kita akan menghitung Y-nya. Jadi cara menghitung Y-nya yaitu kita buat 0 dan X 2/3, X pangkat 3 Y DY sama dengan, ini diubah lagi kayak tadi, diintegralkan pakai rumus dasar integral. Kan ini Y-nya pangkatnya nggak ada, nah ini anggap aja pangkat 1, sama aja 1, jadi N-nya itu 1, jadi 1/N plus 1 YN plus 1. Jadi ini tuh hasilnya 1/1/1 Y 1/1. Jadi 1/2 Y pangkat 2. Nah, ini dikali X pangkat 3. Jadi hasilnya 1/2 X pangkat 3 Y pangkat 2. Seperti ini teman-teman. Masukin ke sini teman-teman. Jadi dimasukin 1/2 X pangkat 3 Y pangkat 2 dalam integral batas bawah 0 dan batas atas X 2/3. Selanjutnya ini kayak tadi lagi teman-teman, diintegralkan lagi teman-teman terhadap ini, tinggal diturunin aja, jadi 1/2 X pangkat 3. Nah Y nya kan ini kan, jadi kita masukin Y nya X pangkat 2/3 kan 2, jadi kita tulis pangkat 2. Selanjutnya kita hitung ini dikali ini, jadi 1/2 X pangkat 3 dikali X, ini anggap aja per 1, jadi 2 kali 2 4/3. Selanjutnya ini ditambah lagi kayak tadi, ini anggap aja per 1, jadi 4/3 ditambah 3/1, kita ubah dulu bawahnya biar sama, terus ini tetap 4 ditambah 3 bagi 1, 3 kali 3 9, hasilnya 13/3, jadi 1/2 X 13/3. Selanjutnya kita integralkan bagian luar terhadap X. Selanjutnya di sini Y sama dengan batas bawah 0 dan batas 8. 1/2 X 13/3 yang ini tadi DX. Nah ini diintegralkan lagi teman-teman. Hasilnya kan ini 1/2. 1/2 yang diintegralkan tuh yang ini. Terus kita integralkan, hasilnya ini kan 13/3. Kayak tadi lagi, jadinya 13/3 dikali 1/1. Samain dulu bawahnya 3. Jadi ini disamain dulu bawahnya 3, jadi 13 ditambah
Jadi hasilnya 16 per 3 kayak tadi, karena 1 per 16 per 3 dibalik, jadinya 3 per 16. Jadi di sini hasilnya 3 per 16 X 16 per 3 dalam baris bawah 0 dan baris atas 8. Selanjutnya ini kayak tadi, ini dikali, jadi 3 per 32. Nah ini dimasukin, kan baris bawah 0, jadi diambil tetap 0 juga. Jadi di sini X-nya dimasukin 8 16 per 3. Nah ini yang diubah lagi kayak tadi, 2 pangkat 3 16 per 3 dicoret, jadinya 2 pangkat 16. Nah 2 pangkat 16 itu hasilnya 65.536. Selanjutnya dikali sama yang ini, sama dengan 3 per 32 dikali 65.536. Nah ini tuh caranya dibagi dulu, ini dibagi ini, hasilnya 3 kali 2048, hasilnya 6144. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita menghitung momen inersia terhadap Z. Jadi IZ sama dengan IX ditambah IY. Tadi kan IX-nya udah diketahui, IX-nya itu 6144 per 7, sedangkan IY-nya itu 6144. Nah, ini dipersatuin. Jadi, kita samain dulu penyebutnya sama-sama 7. Jadi, ini ditulis 6144, sedangkan ini 7 dibagi 1, 7. Jadi, dikali ini. Jadi, hasilnya ini pas dikali 43, 8. Jadi, hasilnya itu 49152 per 7. Hasilnya adalah 7021,71.